Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa ruang informasi telah menjadi salah satu domain penting dalam pertahanan semesta. Selain ancaman konvensional, Indonesia menghadapi berbagai ancaman non-militer yang memanfaatkan media digital sebagai sarana memengaruhi opini publik, melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara, serta mengganggu stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, resiliensi media menjadi komponen strategis yang mendukung ketahanan informasi nasional melalui penyampaian informasi yang akurat, kredibel, berimbang, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat resiliensi media, pemerintah terus meningkatkan tata kelola ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, beserta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaannya. Selain itu, penguatan literasi digital terus didorong untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks, disinformasi, manipulasi konten digital, serta penyalahgunaan teknologi AI. Situasi tersebut menuntut media massa untuk memperkuat fungsi verifikasi informasi, jurnalisme berkualitas, dan mekanisme pemeriksaan fakta atau fact-checking guna menjaga kualitas ruang informasi nasional yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi bersama kami di sini. Saya Dodi di Pancasila TV. Seperti biasa kita akan berdiskusi soal tema-tema kebangsaan dan juga tema-tema yang bisa untuk membangun pengetahuan kita soal perkembangan bangsa saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal tema yang cukup signifikan lah, cukup relevan saat ini dibahas tentang resiliensi media untuk pertahanan semesta. Kita tahu saat ini media sudah berkembang sangat pesat, baik itu di digital atau di dunia digital sudah ada AI, sudah ada bahkan medsos sudah sedemikian rupa hampir orang bilang dunia tanpa batas. Nah, seperti biasa hari ini kita ada satu narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Di sini ada Mas Wahyu Trigoyo, dari beliau ini Wakil Ketua Umum Ikatan Go ya, Mas Wahyu Trigoyo. Mas Wahyu, beliau ini Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Mas Wahyu, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya Mas, ya Mas Baik, Dodi. Mas Wahyu, kita singkat hari ini kita bincang-bincang sekilas soal dunia maya ataupun dunia digital, dunia media lah. Nah, Mas Wahyu, ini pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Mas Wahyu nih dengan semakin maraknya hoax, kemudian disinformasi yang sudah tersebar di media saat ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Dodi dan pemirsa Pancasila TV ya. Perkembangan teknologi terutama memasuki fase membumingnya media sosial ini sekarang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan yang menjadi concern atau perhatian kita adalah banyaknya informasi yang beredar di ranah digital. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana ekosistem media digital itu hadir ya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi. Tidak hanya mengakses informasi, tetapi sekarang publik juga bisa memproduksi dan menyebarkan informasi secara personal. Jadi saat ini monopoli informasi itu tidak lagi berada di wilayah yang dulunya diciptakan dan diproduksi oleh media-media mainstream atau media-media arus utama yang memang memiliki concern untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi. Sekarang tidak. Hadirnya media sosial telah mengubah lanskap media di tanah air maupun di dunia. Pribadi-pribadi, individu-individu tidak lagi hanya sekedar penerima informasi, tetapi mereka juga bisa memproduksi dan menyebarkan informasi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi tsunami informasi yang sedemikian dahsyat. Kalau dulu orang
butuh informasi dan nyari informasi. Kalau sekarang orang nggak perlu nyari informasi, tapi informasi itu datang sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar datang, tapi juga menerpa kita sebagai publik, sebagai pengguna media digital ini. Dan itu tanpa kita duga-duga, tiba-tiba ada informasi ini masuk, informasi ini masuk, informasi ini masuk. Itu satu. Yang kedua, banjir informasi yang sedemikian dahsyat menciptakan berbagai macam informasi yang kebenarannya itu masih dipertanyakan. Itulah mengapa dalam situasi saat ini terjadi semacam kekacauan ya. Kalau saya bilang polusi udara di ruang digital karena saking banyaknya informasi. Salah satunya apa? Hoax dan serta misinformation. Ini yang membahayakan. Karena informasi yang tidak tepat, informasi yang tidak akurat, informasi yang salah, yang kemudian di balik itu ada tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif. Jadi satu hal yang sangat membahayakan, terutama yang berkaitan disinformation dan misinformation. Nah, itu realita yang sedang kita hadapi. Hoax bisa beredar dengan leluasa, hoax bisa beredar dengan cepat, bahkan bisa melebihi atau bisa mendahului sebuah kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ketika hoax itu semakin beredar luas dan disampaikan secara terus-menerus, maka ada semacam doktrin yang tanpa disadari oleh para pengguna media sosial ini menganggap bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini adalah tantangan yang serius sedang kita hadapi. Hoax sekarang sudah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar informasi di ruang media digital. Oleh karena itu, kalau kemudian kita tidak punya kemampuan mengantisipasi itu, kita tidak punya kemampuan literasi media dan informasi, maka kita akan menjadi sasaran yang sangat gampang diserang dengan berbagai macam informasi hoax, informasi yang menyesatkan, informasi yang mengacaukan, informasi yang mengaburkan. Dan hampir semua informasi-informasi yang menyesatkan itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Identifikasinya gampang. Pasti satu, tidak jelas sumbernya dari mana, siapa yang memproduksi. Pasti dibuat setidak jelas mungkin. Kemudian ada tendensi dan ada tujuan-tujuan, entah itu untuk menjatuhkan, entah itu untuk memecah belah, entah itu untuk memfitnah dan lain sebagainya. Nah, itu situasi yang sedang kita hadapi, Mas Dudi, terkait perkembangan media digital, terutama dalam konteks semakin pesatnya media sosial. Dan saya kira ini tantangan yang mau tidak mau harus kita sikapi, tidak hanya dari sisi individu, tetapi harus melibatkan semua pihak. Karena sekali lagi, ancaman hoax, misinformasi, dan disinformasi itu bukan soal ancaman individu yang tertepat, tetapi ini bisa menjadi sebuah alat peperangan yang menghancurkan bukan hanya sebuah komunitas, negara bahkan bisa dihancurkan oleh pertarungan-pertarungan yang amunisinya atau senjatanya itu adalah hoax. Maka kalau kemudian benteng pertahanan kita tidak kuat dalam menghadapi era banjirnya informasi ini, maka kita akan dengan mudah dihasut, diprovokasi, dimanipulasi, dipecah belah, dan lain sebagainya. Itu Mas Dudi. Baik, Mas Wahyu. Nah, sekarang ini kan seperti yang Mas Wahyu sudah singgung tadi bahwa
produksi informasi itu dulu kan hanya mungkin dikuasai oleh media ataupun orang-orang yang memang misalnya TV ataupun media online ataupun koran dan sejenisnya. Nah, sekarang bahkan untuk produksi media sekelas video ataupun visual, sekarang kan ada namanya deepfake, kepalsuan yang mendalam lah kalau bahasa Indonesianya, yang diproduksi mungkin oleh tools-tools seperti AI dan menyebar begitu saja. Bahkan kan ada yang bilang kucing bisa tinggi bisa ngobrol sekarang dengan senatural itu kan. Nah, sudah begitu, kalau mau dibilang perkembangannya bagus, tapi di satu sisi ada sisi yang begitu menyeramkan juga. Nah, bagaimana dengan mungkin dari sisi resiliensi media saat ini yang dapat mungkin menjadi benteng fakta dan jurnalistik berkualitas bagi masyarakat. Menurut Mas Wahyu gimana tuh? Media arus utama, media mainstream ini punya tanggung jawab yang besar dalam konteks situasi yang semakin tidak karu-karuan di ruang digital ya. Situasi informasi di ruang digital yang semakin tidak karu-karuan. Sebagai media arus utama yang tentu saja di dalamnya adalah para pekerja atau jurnalis-jurnalis yang profesional, mereka punya tugas dan tanggung jawab secara moral untuk mengedepankan sikap profesionalitas, integritas, dan kredibilitas serta independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di sini perannya sangat penting. Karena media-media yang di dalamnya dijalankan oleh jurnalis profesional lah yang bisa memberikan penerang atau cahaya di tengah kegelapan arus informasi yang sedemikian dahsyat di ruang digital. Caranya dengan apa? Menyajikan informasi yang benar, yang terverifikasi, yang objektif, yang kredibel, menyampaikan fakta yang sebenarnya dengan memberikan perspektif yang dalam, tidak hanya suatu sisi, tetapi menyajikan secara utuh sampai dengan solusi dari sebuah persoalan. Nah, ini yang harus kita dorong dan kita dukung bersama, bahwa ada tugas dan tanggung jawab dari media-media arus utama, terutama para jurnalis-jurnalis yang profesional ini, untuk menyampaikan atau memberikan informasi yang baik dan benar sebagai bagian dari counter atas informasi-informasi palsu di media sosial. Nah, bagaimana resilient ini bisa terwujud atau tercipta bagi media-media arus utama di tengah tantangan saat ini yang sedemikian berat? Tentu ini butuh dukungan semua pihak. Saya kira negara juga harus hadir dan memastikan bahwa media-media yang profesional ini bisa menjaga keberlanjutannya. Jurnalis-jurnalis yang profesional ini bisa tetap bekerja dengan baik, mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang selayak-layaknya, sehingga para jurnalis ini bisa terus menyajikan informasi-informasi yang berkualitas, terverifikasi, mencerahkan, dan sekaligus memberikan edukasi bagi publik di ruang-ruang digital. Ini saya kira ini satu hal yang sangat penting. Selain kami dari Baik, Mas JPI, Wahyu. Nah, sekarang itu kan tadi Mas Wahyu sempat menyinggung bahwa semua unsur harus mengambil peran untuk menjaga resiliensi media ini tetap kuat ya. Nah, sekarang itu kan pemerintah sendiri sudah mengeluarkan PP Tunas. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana media elektronik itu ataupun penggunaan media elektronik itu harus digunakan dengan baik. Untuk apa? Untuk melindungi generasi Indonesia agar tidak terkontaminasi dengan efek-efek negatif yang ada di dunia maya ini. Nah, menurut tanggapan Mas Wahyu terkait PP Tunas ini seperti apa, Mas? Ya, Mas Dodi, saya kira ini terobosan yang bagus ya dari PP Tunas, dari Komdiki ya, yang kemudian berani menuangkan aturan melalui PP Tunas yang mengatur platform agar mereka memberikan proteksi yang super ketat untuk melindungi para pengguna platform-platform digital, terutama bagi anak-anak.
saya kira ini sebuah langkah yang maju, dan saya apresiasi Menteri Komdiki berani mengambil langkah ini. Artinya negara hadir dan melalui sebuah regulasi untuk memastikan bahwa platform-platform asing yang hadir di Indonesia tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang sudah dibuat, dan memastikan keselamatan serta keamanan para pengguna media digital, terutama media sosial, yang mana penggunanya itu adalah anak-anak. Ini sepenuhnya tanggung jawab dari platform. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat pers mengapresiasi tentu dan mensupport sepenuhnya agar PP Tunas ini bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Kami mendorong pemerintah dalam hal ini Komdiki, karena PP Tunas ini sudah dituangkan, maka PP Tunas ini harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. PP Tunas ini harus dijalankan dan memastikan bahwa para platform itu patuh serta mengikuti apa yang sudah dituangkan dalam PP Tunas. Ini satu terobosan. Yang penting PP Tunas ini jangan sampai masuk angin, istilahnya gitu ya. Harus terus diimplementasikan agar platform ini tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan itu. Karena selama ini Mas Dodi asal tahu ya, platform ini nggak ada yang ngatur. Iya. Platform asing ini hadir di Indonesia itu nggak ada yang ngatur. Mereka seperti kapal induk yang berlayar di tengah berbagai fasilitas. Lautannya itu siapa? Lautannya itu Indonesia. Iya. Lautannya itu adalah masyarakat Indonesia. Tapi mereka bisa dengan bebasnya berlayar di samudra Indonesia yang sedemikian luas. Tidak ada aturan yang menyentuh itu. Maka saya sampaikan bahwa ini satu hal yang penting sekali, termasuk di dalamnya ada anak-anak yang menggunakan media sosial itu. Menggunakan platform digital. Ada YouTube, TikTok, Facebook, X, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini harus tegas agar platform ini selaras dan sejalan dengan aturan-aturan dan ketentuan di Indonesia, sehingga mereka tidak mendominasi, mereka tidak semaunya suka-suka, karena segala sesuatu yang dipublikasikan di platform itu mestinya menjadi tanggung jawab oleh platform. Nah, selama ini belum ada aturan yang bisa menyentuh itu. Mereka harus ikut bertanggung jawab. Gitu Mas Dodi. Baik, Mas Wahyu. Nah, sekarang menurut Mas Wahyu nih, berbicara tentang media arus utama lah, media massa. Nah, menurut Mas Wahyu, langkah strategis apa yang perlu dilakukan kira-kira agar media massa ini tetap dapat menjadi referensi dan juga menjadi sumber terpercaya bagi masyarakat sekaligus pertahanan semesta lah. Karena sekarang pun kalau bilang media ini terlalu banyak, dan bahkan mungkin sekarang kan banyak istilah media bodrex, kemudian bahkan sekarang yang ngetrend tuh homeless media, media-media yang muncul di media sosial, tapi menyajikan informasi tapi tidak jelas sumbernya. Nah, menurut Mas Wahyu, langkah-langkah strategis apa ya agar si media massa ini tetap menjadi sumber utama lah, kalau bisa dibilang? Ya, yang pasti harus menjaga kredibilitasnya. Itu yang utama ya. Media harus menjaga kredibilitas. Jadi bukan hanya sekedar menyajikan secara cepat informasi, tetapi informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Itu kunci utamanya. Kalau media sudah tidak bisa menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, sebenarnya dia sebagai media sudah tidak layak untuk bisa kita jadikan sebagai Utama. untuk mendapatkan referensi informasi. Ya. Sudah tidak layak. Maka supaya kita tetap relevan dalam situasi yang sekarang ini, ya kita harus profesional, menjaga integritas, menyajikan informasi sesuai fakta, akurat, dan tentu terverifikasi secara benar. Ini kunci dasar yang harus dipegang kapanpun, dimanapun. Jadi kalau apapun bentuknya media ya, apapun mau konvensional, mau digital dan lain sebagainya, tapi kalau kemudian
isinya hanya sensasional, sumbernya tidak jelas, maka itu tidak layak untuk kita ikuti. Tidak layak untuk dijadikan sebagai referensi, sumber-sumber informasi. Oleh karena itu, siapapun yang bergerak di bidang jurnalisme, media massa, apapun bentuknya, mau konvensional, digital, dan lain sebagainya, maka dia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang menempatkan prinsip verifikasi sebagai satu prinsip yang utama dan memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran yang memang itu dibutuhkan atau diperlukan bagi publik. Jadi bukan mengejar sensasi, sekedar mengejar traffic, sekedar mengejar clickbait, sekedar mengejar views, sekedar mengejar monetisasi dan lain sebagainya. Ada hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting dalam kita menjadikan dia sebagai fungsi menyampaikan informasi sekaligus kontrol sosial bagi sebuah sistem kenegaraan dan juga menyampaikan informasi kepada publik. Saya kira itu Mas Udi. Baik Mas Wahyu. Nah sekarang di penghujung diskusi singkat kita pada hari ini, mungkin singkat saja Mas Wahyu closing. Ya, ini kita berada di situasi yang sangat tidak menentu. Ekosistem media, terutama media sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, sederhana, kita jurnalis harus tetap profesional, menyajikan informasi yang benar, terpercaya, dan semuanya itu semata-mata untuk kepentingan publik. Itu satu hal yang harus kita pegang. Yang kedua, media harus terus beradaptasi, berkolaborasi, dan terus melakukan termasuk melakukan inovasi-inovasi dengan perkembangan yang sedang perkembangan teknologi yang sekarang sudah begitu pesat. Namun tetap karena ini adalah media massa, media pers, yang utama adalah kebenaran, faktualitas, dan semua itu sekali lagi disajikan untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi semata-mata untuk kepentingan publik. Itu Mas. Baik Mas Wahyu. Sampailah kita di penghujung acara kita kali ini, diskusi singkat kita pada hari ini. Luar biasa sekali insight-insight di Mas Wahyu selaku memang sudah jurnalis yang senior lah, sudah melalang buana di dalam dunia media ataupun dunia media-media informasi yang ada saat ini. Nah, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Saya Sama-sama Mas Budi. Terima kasih, sama-sama. Baik, untuk pemirsa Pancasila TV, tunggu terus updatean-updatean lanjutan dari kita. Kita akan menyajikan diskusi yang terkait tema kebangsaan. Saya Dodi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan.